Lo punya akun Twitter nggak? Gue punya. Jadi kemarin gue ngeliat tweetnya Pak Jokowi, Presiden Indonesia. Tweetnya ini agak lumayan teknis ya sebetulnya. Gue bacain sebentar ya. Pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung di Jakarta yang berhenti cukup lama, kini dilanjutkan kembali. Tinggal 17 kilometer lagi. Saya menargetkan proyek normalisasi Kali Ciliwung selesai pada akhir tahun 2024. Normalisasi juga akan dilaksanakan di 12 sungai lainnya di Jakarta. Titik yang sudah dibebaskan, maksudnya sepadan kali yang sudah dibebaskan itu seperti di Rawajati bisa dimulai konstruksinya. Begitu juga di kawasan Pegadegan yang pembayaran dan pembebasan lahannya dimulai besok. Pekerjaan ini penting untuk mengurangi banjir di wilayah DKI Jakarta. Ada beberapa kunci yang gue lihat. Kata kunci pertama adalah pekerjaan normalisasi Ciliwung di Jakarta yang berhenti cukup lama. Kata berhenti cukup lama ini sepertinya sebuah kata kunci yang disampaikan Presiden kepada publik. Pertanyaannya kenapa ya kok berhenti cukup lama? Kenapa tidak dijalankan sejak periode lalu misalnya? Jadi gue ingin jelasin begini. Ketika Pak Jokowi jadi gubernur DKI Jakarta dan Pak Ahok sebagai wakilnya, memang sudah dibuat semacam blueprint untuk penanganan banjir Jakarta. Dari atau katakanlah wilayah-wilayah di atas Jakarta seperti Bogor, Ciawi itu harus dibangun bendungan untuk menahan air agar air ini yang di wilayah sana tidak melungsur langsung ke Jakarta menyebabkan banjir kiriman. Kan kita udah sering dengar dulu ada banjir kiriman di Jakarta terang benderang nggak ada hujan tiba-tiba di beberapa wilayah kerendam banjir karena di Bogor, di Ciawi hujan deras dan kalinya nggak nampung sehingga kemudian meluber sampai di Jakarta. Oleh karena itu harus dibangun bendungan yang menahan air di wilayah Bogor dan Ciawi. Saat ini udah dibangun 2 bendungan dan itu efektif untuk mengantisipasi banjir kiriman. Tetapi banjir di Jakarta bukan cuma kiriman. Kenapa? Karena Jakarta ini kan dataran rendah. Ketika hujan di Jakarta pada akhirnya juga menyebabkan banjir. Satu-satunya cara agar banjir berkurang secara signifikan adalah ngeberesin kali-kali Jakarta. Kali Ciliwung misalnya, atau beberapa ruas kali yang memang ada melintasi kota besar di Jakarta. Caranya dengan apa? Caranya dengan membuat normalisasi. Maksudnya kali-kali itu pinggirannya dibeton, di kiri kanan sisinya itu dibangun semacam jalur inspeksi sehingga kalau kalinya mau dikeruk traktornya bisa masuk, bukan di kanan kirinya malah ada rumah atau ada penghuni mereka buang sampah di kali dan gak bisa dikeruk. Itu proses normalisasi. Pada zaman setelah Pak Jokowi, Pak Ahok ada 31 kilometer panjang sungai Ciliwung di Jakarta, separuhnya atau sekitar 16 km itu sudah dilakukan normalisasi. Sudah beres. Karena itu sepanjang jalur ini banjir berkurang sangat signifikan. Berkurang jauh. Tiba-tiba nih kucuk. Anies jadi gubernur. Dia nggak mikirin soal blueprint bagaimana penanganan banjir dari hulu ke hilir. Nyeletuk. Nggak mau bikin normalisasi. Dia maunya naturalisasi. Gue nggak tahu makna naturalisasi yang di kepalanya apa. Tetapi yang jelas dia cuma sesumbar soal naturalisasi sampai saat ini. Nggak ada 1 meter pun kali di Jakarta yang disentuh. Yang disentuh itu cuma omongannya doang. Cuma konsep tapi nggak dilakukan. Karena itu mungkin Pak Jokowi bilang kali di Jakarta yang proyeknya berhenti cukup lama. Kenapa berhenti cukup lama? Karena debat antara naturalisasi dan normalisasi gara-gara Anies. Dia emang lebih suka berdebat di atas kertas, konsep-konsep, tapi kalau kerja berantakan. Waktu zaman Pak Ahok, kali-kali itu dikeruk pakai pakai traktor,
lumpurnya yang dalam itu kemudian dikeruk agar air sungai bagus. Waktu zamannya Pak Anies turun tangan sendiri, ngeruk kali pakai tangannya sendiri. Berlumpur emang, kelihatan capek. Tetapi kalau dibanding ngeruk kali sama traktor dan ngeruk kali dengan tangan kosong, kok kelihatannya cetek banget cara mikirnya. Indonesia itu yang dibutuhkan kerja cerdas, ada traktor yang lebih efektif ngeruk kali. Kenapa harus pakai tangannya sendiri? Biar dibilang gaya gitu main lumpur-lumpuran. Biar dibilang lo kerja keras. Enggak bro, lo nggak kerja keras. Lo cuma demen main kotor, main lumpur-lumpuran. Makanya akibatnya apa? Akibatnya sisa 17 kilometer dari sungai di Jakarta yang belum dinormalisasi. Akhirnya diteruskan lagi sekarang. Kenapa diteruskan sekarang? Karena yang menghambat udah nggak jadi gubernur. Udah pingin jadi presiden. Dulu misalnya ketika ada kali di daerah Sumur Batu atau di Sunter, gue lupa, itu yang kotor, dia nutup pakai jaring hitam biar nggak kelihatan. Itu cara dia menyelesaikan masalah. Sementara kita, warga Jakarta, membutuhkan saluran air yang bagus, yang tidak terhambat oleh sampah, yang sedimen atau endapan lumpurnya bisa berkurang jauh, sehingga debit air yang masuk ke kali itu bisa jauh lebih banyak dan tidak menyebabkan banjir. Jadi ini proyek dilanjutkan kembali oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi harus turun tangan. Kita juga ingat ada keputusan pengadilan yang memerintahkan Anies mengeruk kali. Lo bayangin, cuma untuk ngebersihin kali agar banjir berkurang, Anies ogah-ogahan. Warga harus menggugat ke pengadilan harus memutuskan, dan Anies diputuskan atau dihukum. Pemda DKI maksudnya, untuk ngurusin kali, ngeruk kali. Gua nggak bisa bayangin gimana disuruh kerja aja harus pakai putusan pengadilan. Tapi apa yang dia lakukan untuk mengurangi banjir? Dibangunlah sumur resapan yang sangat meresap anggaran itu. Di mana-mana, sampai jalan pada hancur, pada rusak. Mungkin konsep sumur resapan ini bagus untuk meresap beberapa arus air. Tapi harus juga disadari, pasti ada titik jenuh tanah itu meresap air. Titik jenuh itu, ketika tanah itu sudah ada titik jenuh, maka air nggak meresap lagi. Dan dilalah sumur resapan ini dibangun sembarangan. Kadang-kadang malah di samping got. Bayangin, bangun sumur resapan di samping got. Yang kedua, merusak jalan-jalan kita. Jalan-jalan kita berlobang, pada akhirnya beberapa kasus menyebabkan terjadinya mobil terjerembab ke sumur resapan itu. Seolah-olah punya ide, seolah-olah punya usulan yang jauh lebih baik dari blueprint yang sudah dibuat, seolah-olah hebat. Ujung-ujungnya pada saat eksekusi babak belur, hancur. Gua nggak tahu apakah ini yang dimaksud dengan gagasan. Anies adalah capres yang punya gagasan besar, tapi setiap eksekusinya pasti hancur-hancuran. Pasti berantakan. Ujung-ujungnya Jokowi lagi yang beresin. Seperti sungai di Jakarta. Itu baru jadi gubernur loh. Apalagi ketika dia mimpi, berambisi, sangat berambisi jadi presiden. Teriak-teriak soal koalisi perubahan. Yang sebetulnya koalisinya sering berubah-ubah. Makanya namanya mungkin koalisi perubahan itu. Gak ngerti gue apa yang mau diubah. Mengubah lagi normalisasi menjadi naturalisasi tapi sama sekali nggak dijalankan. Mungkin itu yang dimaksud dengan koalisi perubahan. Mengubah lagi nama-nama jalan di Jakarta yang berakibat pada masyarakat yang tinggal di jalan itu harus kerepotan. Kenapa? Karena nama jalannya berubah, kan harus ganti KTP, ganti surat-surat penting, surat kendaraan. Misalnya ada perusahaan di situ harus ganti alamat. Berapa biaya yang dikeluarkan? Atau mengubah rumah sakit jadi rumah sehat. Itu yang disebut dengan gagasan. Gua nggak ngerti. Tapi gagasan besarnya nothing menurut gua. Nggak ada. Dia bilang soal keadilan sosial.
Problem Indonesia adalah soal keadilan sosial. Bro, lo lihat Jakarta, bro. Ketika lo jadi gubernur, kemiskinan malah meningkat. Ketika lo jadi gubernur,